Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun berada teman-teman mahasiswa, teman-teman pembelajar marketing. Hari ini kita lanjutkan belajar kita di mata kuliah perilaku konsumen. Dan pada pertemuan ke-9, di materi ke-9 ini kita akan lanjutkan pembahasan masih perihal tentang sikap. Ya, dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana sikap dan kepercayaan konsumen atau trust. Nah, kenapa kita akan bahas sikap dan kenapa kita akan hubungkan antara sikap dan kepercayaan konsumen? Karena gini, teman-teman belajar, sikap ini kan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemasar untuk mengetahui sebetulnya apa yang menjadi perilaku konsumen itu. Diawali dari sikap, nanti akan muncul satu kepercayaan. Sehingga kalau sudah ada kepercayaan nanti harapannya akan ada satu perilaku yang permanen. Nah, di mana perilaku permanen ini mestinya adalah perilaku permanen untuk melakukan pembelian secara berulang. Kalau tidak memungkinkan, ya bagaimana perilaku permanen itu akan memberikan penilaian yang positif melalui positive word of mouth atau melalui media-media untuk mengadvokasi kepada orang lain, kepada teman dan lain sebagainya. Nah, gini teman-teman, kalau kita bicara tentang sikap dan kepercayaan konsumen, coba kita lihat dulu ya learning outcome dari pertemuan yang ke-9 ya, atau kalau kita bicara tentang sikap dan kepercayaan konsumen tadi. Yang pertama learning outcome-nya adalah setelah mahasiswa atau setelah kita belajar bersama-sama tentang sikap dan kepercayaan konsumen ini, bagaimana mahasiswa mengetahui hubungan antara sikap dan kepercayaan konsumen. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya sikap dan kepercayaan konsumen, terutama dalam menentukan strategi-strategi pemasaran yang berikutnya. Dan learning outcome yang ketiga dari materi yang ke-9 ini adalah bagaimana mahasiswa itu akan mengetahui karakteristik konsumen. Dan sama dengan yang LO yang kedua, kalau nanti pemasar sudah bisa mengetahui karakteristik konsumen berdasarkan kategori-kategori tertentu, berdasarkan kategori usia, berdasarkan kategori jenis kelamin, berdasarkan kategori status, berdasarkan kategori pendidikan, berdasarkan kategori pendapatan dan lain-lain, maka dari situ akan melakukan strategi-strategi pemasaran mulai dari strategi merancang produk, strategi inovasi produk, strategi penetapan harga atau strategi mengevaluasi harga, strategi penetapan saluran distribusi, termasuk nanti adalah bagaimana untuk menentukan strategi-strategi promosi yang sesuai dengan karakteristik konsumen itu sendiri. Ini adalah learning outcome dari pembelajaran kita di pertemuan yang ke-9, yaitu sikap dan kepercayaan konsumen. Nah, sekarang kita bahas dulu, ketika tadi di awal kita udah sampaikan, karena sikap ini adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa pemasar itu harus fokus kepada konsumen? Ya, atau mengapa strategi yang digunakan oleh pemasar, oleh perusahaan itu harus ke customer oriented? Ya, bukan ke orientasi yang lainnya, product oriented misalkan. Di mana hal ini sudah teman-teman pelajari ketika bicara di fundamental marketing. Maka mengapa harus bicara tentang customer oriented sebagaimana yang ada di slide saya? Karena bagi perusahaan itu kan punya banyak aset. Dan aset yang paling berharga dalam satu perusahaan kalau kita bicara tentang marketing apalagi itu adalah konsumen. Kenapa saya katakan ini adalah aset yang paling penting? Karena sebagus apapun produk kita, seinovatif apapun produk kita, sebagus apapun proses layanan kita, servis kita, sehebat apapun jasa yang kita tawarkan, kemudian harganya juga sudah kompetitif misalkan, atau harganya terjangkau misalkan, saluran distribusi juga sudah tepat, kemudian promosinya tepat, tetapi kalau kita tidak mampu membidik konsumen dengan tepat, kita salah dalam menganalisa segmentasi, menentukan segmentasi, dan sampai dengan bagaimana ketika kita tidak mampu
mengelola konsumen yang sekarang sudah kita miliki, maka kita akan kehilangan satu aset. Coba kita review kembali bahwa strategi pemasaran salah satunya ketika kita ingin mendapatkan pelanggan yang baru, ya kan? Tapi ada juga bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan yang sekarang ada. Atau pernah kita sebut dengan strategi ofensif dan strategi defensif. Ini menunjukkan bahwa konsumen itu aset. Kenapa harus gunakan kolaborasi dua-duanya? Kok tidak hanya ofensif saja? Kok tidak hanya defensif saja? Karena kalau kita hanya mencari pelanggan baru terus-terusan, dampaknya adalah ke inefisiensi. Biaya yang dikeluarkan untuk mencari satu pelanggan baru itu kan sangat tinggi dibandingkan, ukuran sangat tingginya itu adalah dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan ketika kita ingin mempertahankan pelanggan yang ada. Loh, kenapa demikian? Dengan mempertahankan pelanggan yang ada, kita tidak butuh banyak biaya. Yang kita butuhkan adalah servis, yang kita butuhkan adalah memberikan layanan, yang kita butuhkan adalah strategi bagaimana agar pelanggan yang sekarang kita miliki, konsumen yang kita miliki itu tidak akan pindah ke produk-produk kompetitor kita, tidak akan pindah ke produk-produk pesaing kita. Ya kan? Berarti bagaimana kita bisa melakukan strategi servis di situ. Bagaimana kita bisa menjaga aset. Selain kita mencari aset, bagaimana kita juga harus menjaga aset yang sekarang ada. Kalau tidak imbang kan bahaya. Kita mencari terus sebanyak-banyaknya, tapi juga di satu sisi kita akan kehilangan pelanggan terus. Betul. Berarti yang terjadi tadi sudah saya sebut inefisiensi. Kita akan kehabisan energi. Terus-menerus kita melakukan strategi-strategi secara ofensif. Maka berimbang antara ofensif dan defensif. Kenapa seimbang? Karena dengan defensif pun ini merupakan salah satu marketing tool kita. Pelanggan-pelanggan yang sudah kita berikan layanan dengan sebaik-baiknya, pelanggan-pelanggan yang akan bertahan menggunakan dan mengkonsumsi produk kita itu kan nanti kan harapannya tadi tak sebut akan mampu mengadvokasi. Mengadvokasi itu kan jauh lebih efektif ya dibandingkan dengan strategi-strategi promosi yang lainnya. Ya, ini kalau kita bicara tentang bagaimana perusahaan harus menganggap bahwa konsumen itu sebetulnya aset. Oke, nah kemudian yang berikutnya kita akan bicara tentang pembentukan sikap konsumen. Kalau kita bicara tentang pembentukan sikap konsumen kan kita bisa bicara dari dimensi kepercayaan, bisa bicara dengan sikap atau keperilaku. Di awal tak sebut harapannya kan ada perilaku yang permanen. Ya kan? Perilaku permanen sudah kita sebut dan sudah kita jelaskan berkali-kali. Nah, berarti apa? Kalau kita bicara tentang sikap itu kan kita bicara ke yang kedua dari customer path yang pernah kita sebut. Customer path yang pernah kita sampaikan yang pertama kan kita pernah bicara tentang aware, yang kedua kita bicara tentang attitude, kita bicara tentang us, kita bicara tentang X, dan kita bicara tentang advocate atau advokasi. Nah, berarti kalau kita bicara sikap kita bicara ke yang kedua yaitu bagaimana memunculkan satu sikap bagi prospek boleh, bagi konsumen boleh. Kalau kita bicara tentang bagaimana memunculkan satu sikap kan berarti nanti harapannya akan ada satu perasaan. Perasaan apa? Bisa jadi sesuai dengan definisi sikap dari Kotler misalnya. Ya, sikap itu kan akan muncul perasaan suka atau tidak suka. Nah, berarti kalau kita bicara tentang perasaan suka atau tidak suka, ya kan, terhadap objek mestinya. Nah, objek ini kan macam-macam dalam marketing. Objek tidak hanya bicara tentang produk secara fisik, bukan. Ya, tapi suka tidak suka terhadap layanan, suka tidak suka dengan media promosi yang dipakai, suka tidak suka dengan saluran distribusi yang dipakai, suka tidak suka dengan physical evidence yang lainnya, suka tidak suka dengan orang-orang yang ada dalam satu perusahaan, kan banyak. Maka kita bicara, ya kan, sikap itu kan suka dan tidak suka terhadap objek dalam marketing sudah saya sebut. Tidak hanya bicara tentang produk secara fisik, tapi juga ada sentuhan-sentuhan servis, sentuhan-sentuhan fasilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Bahkan teknologi yang digunakan itu akan bisa mempengaruhi sikap
seorang konsumen atau sikap seorang prospek. Selain dari pendapatnya Kotler, misalkan kita lihat dari Angel. Dia bicara sikap. Sikap apa? Sikap ini adalah satu mental dan saraf yang berkaitan dengan kesiapan untuk menanggapi. Menanggapi kan berarti adanya respon. Ya kan? Nah, ketika respon kan berarti respon itu kan muncul ketika adanya objek yang saya sebut tadi. Di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan. Akhirnya dengan sikap tadi maka akan mampu mengarahkan, ya kan? Akan mampu mengarahkan kemana? Akan mampu mengarahkan ke satu perilaku tertentu bagi seorang konsumen. Kalau kita bicara tahapannya setelah aware kemudian attitude kan nanti yang ketiga adalah akan bertanya-tanya. Bertanya-tanya kan merupakan upaya untuk lebih meyakinkan. Ya kan, ketika suka tidak suka itu kan tidak langsung akan memutuskan saya beli atau tidak beli. Ya, ketika sudah muncul sikap suka tidak suka kan tidak mungkin kita langsung akan melakukan eksekusi, melakukan pembelian. Tetapi kan kita masih perlu adanya informasi-informasi pendukung yang semakin menguatkan sikap itu. Apalagi kalau kita bicara di era yang sudah terkoneksi, dengan gampangnya, dengan mudahnya kita bisa bertanya kepada media-media yang mungkin mempublish tentang produk-produk itu, atau testimoni dari orang, atau kita bisa lihat dari media-media yang lainnya. Bahkan kita bisa membandingkan dengan produk-produk pesaingnya yang menawarkan value-value yang sama. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang sikap tadi kan, bagaimana respon kita terhadap orang, bisa juga terhadap situasi tadi saya sebut, objek dan lain-lain. Nah, setelah kita bicara tentang definisi secara konseptual apa itu sikap, bisa dari Kotler, bisa dari Angel, dan dari bisa para ahli yang lainnya. Sekarang kita bicara tentang sebetulnya apa yang menjadi karakteristik dari sikap. Karena tadi learning outcome kita itu salah satunya adalah bagaimana kita akan bisa mengetahui karakteristik dari sikap. Ya. Jadi banyak sebetulnya kan kalau kita bicara tentang karakteristik dari sikap itu. Ya kan? Karakteristik sikap itu misalkan kita mulai dari sikap memiliki objek misalkan. Kemudian bisa juga sikap positif. Kemudian ini paketnya sikap positif, kemudian sikap negatif atau netral. Atau kemarin sudah sempat kita singgung ada positif reinforcement. Ya kan, ada negatif reinforcement atau mungkin juga ada netral. Ada juga misalkan intensitas sikap. Kemudian karakteristik sikap yang berikutnya itu misalkan ada konsistensi dari sikap. Kemudian adanya satu keyakinan sikap. Ya kan? Kemudian adanya presistensi sikap dan juga adanya sikap dan situasi. Beberapa yang saya sebut itu kan merupakan karakteristik dari sikap yang harus diketahui oleh para pemasar. Coba kita bahas satu persatu dari beberapa karakteristik sikap dan ada beberapa contoh ya yang mungkin nanti bisa saya berikan sebagai ilustrasi untuk teman-teman mahasiswa. Yang pertama kita bicara tentang karakteristik sikap memiliki objek. Nah, bagaimana seorang konsumen itu merasa memiliki objek itu? Kalau bicara tentang produk ya produk tadi kan. Ya. Bahkan nanti tidak hanya sikap memiliki terhadap objek, terhadap produk yang kita konsumsi, tapi bisa juga akan memunculkan sikap memiliki satu lingkup yang lebih luas, yaitu tentang korporasinya, yaitu tentang perusahaannya misalkan. Maka ada ilustrasi misalkan bagaimana sikap seseorang terhadap Oreo. Nah, sikap itu bisa muncul tadi dari adanya apa? Dari adanya objek, kemudian dari adanya situasi, mungkin dari adanya promosi, mungkin dari adanya faktor-faktor yang lainnya. Berarti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun sikap memiliki objek itu? Berarti harus mampu meyakinkan dengan berbagai macam strategi. Bagaimana Oreo misalkan sebagai salah satu contoh, orang kenal semua Oreo. Bahkan orang yang tidak mengkonsumsi Oreo pun dia ngerti betul produk Oreo. Salah satu strategi yang dibangun sudah saya sampaikan mungkin di mata kuliah yang lain di dasar-dasar marketing. Karena Oreo mampu membangun sebuah ritual di mana ritual itu dengan gampangnya, dengan mudahnya akan mampu diingat oleh orang
ya kan, oleh orang ketika dia memang punya kebutuhan terhadap produk tersebut. Ya kan, bahkan orang yang sekarang tidak butuh Oreo pun ketika mendengar kata-kata diputar, dicelup, dijilat misalkan, oke, orang akan ngerti, oh ini berarti Oreo. Bahkan orang yang tidak suka Oreo pun dia ngerti. Lah berarti kan dia mampu membangun sebuah strategi, kalau saya adalah marketing ritual, sehingga orang itu akan ngerti semua. Dan masih banyak contoh produk-produk yang lainnya. Ada produk rokok juga, dia membangun ritual-ritual tertentu. Harapannya itu akan melekat di benaknya konsumen dan akan selalu mengingat ketika dia membutuhkan itu. Ini yang pertama ya. Karakteristik sikap yang pertama adalah sikap memiliki objek. Yang kedua adalah konsistensi sikap. Nah, kalau kita bicara ada konsistensi sikap kan berarti nanti kemungkinan juga akan muncul inkonsistensi. Kalau konsisten atau konsistensi itu ketika kita melihat adanya satu rangsangan dari objek tertentu, situasi tertentu atau yang lainnya tadi kan, kemudian muncul perasaan suka tidak suka, itu kan secara objektif ketika dia suka ya harusnya beli dong. Ya karena dia udah suka dengan produk itu, dia aware, kemudian attitude-nya dia muncul, oh suka, kesimpulannya suka, harusnya kan dia beli. Tetapi kan terkadang ada faktor-faktor yang lainnya, ya kan? Ada faktor yang lain yang menyebabkan inkonsistensi itu. Ya sikapnya dia, wah saya suka dengan produk itu. Saya suka dengan mobil tertentu, saya suka dengan smartphone tertentu, saya suka dengan sepeda tertentu, saya suka dengan produk ini misalkan. Tapi saya tidak melanjutkan sikap suka saya itu sampai ke ranah keputusan pembelian. Kenapa? Karena ada faktor lain. Apa faktor lain? Di antaranya adalah secara finansial. Saya tidak punya kemampuan untuk membayar. Tapi saya yakin saya suka itu kan. Saya yakin saya suka. Karena saya tidak punya kemampuan bayar, ya berarti yang terjadi adalah inkonsistensi. Terus permasalahannya kalau kita bicara marketing, apakah ini ada yang salah? Enggak salah juga. Apalagi kalau kita bicara tentang marketing yang sudah terkoneksi, ini sebetulnya bisa dilanjut karena di marketing yang terkoneksi itu ketika orang aware, ketika orang itu suka, sikap suka, ketika dia tidak bisa beli kan dia akan mampu mengadvokasi. Ingat kan perbedaan antara 4A dan 5A itu kan, ketika kita bicara tentang 4A, yang terakhir itu kan adalah melakukan pembelian ulang, ask again. Tapi kalau di era yang terkoneksi, di pemasaran digital itu kan orang yang tidak mengkonsumsi pun kan dia bisa mengadvokasi melalui media. Nah, ini sekali lagi sebagai contoh ketika kita bicara tentang karakteristik sikap, yaitu konsistensi sikap. Ya, ada konsumen berarti yang konsisten, tapi juga ada yang ternyata karena faktor tertentu itu tidak konsisten atau inkonsistensi. Nah, tapi kan ada sentuhan-sentuhan lain yang akan membantu orang itu akan lebih konsisten kalau bicara tentang faktor finansial, yaitu saluran penjualan, ada lembaga keuangan atau finance dan sebagainya. Maka marketing itu kan harus mengkolaborasikan antara marketing operasional sama finance kan. Ketika mengkolaborasikan itu kan berarti nanti akan mendekatkan antara produsen konsumen, kemudian mempermudah distribusi, kemudian mungkin ada strategi-strategi yang lainnya. Ini kalau kita bicara tentang konsistensi sikap. Terus karakteristik sikap yang ketiga kita bicara tentang sikap positif, negatif, dan netral ya. Yang ketiga kita bicara tentang sikap positif, negatif, atau netral. Kalau kita bicara tentang karakteristik sikap yang positif itu artinya ya konsumen suka terhadap objek itu. Konsumen suka terhadap produk itu. Konsumen suka terhadap promosinya. Konsumen suka dengan servisnya. Atau konsumen suka dengan fasilitasnya misalkan. Ini kan berarti satu sikap positif. Tapi kalau kita bicara sikap negatif kan berarti ada penolakan, nggak suka. Ya, tidak suka dengan produk, tidak suka dengan layanan, tidak suka dengan fasilitas, tidak suka dengan media promosinya. Nah, berarti kan ada kemungkinan yang sikap negatif itu kan. Sikap negatif akan muncul di salah satu rangsangan kan.
Contoh, saya suka dengan produknya, tapi saya tidak suka dengan servis. Saya suka dengan produk ini, tapi saya tidak suka dengan layanan yang diberikan oleh para karyawannya. Karena nggak ramah, karena nggak cepat tanggap, karena nggak empati misalkan. Saya suka dengan produk, ya kan? Saya suka dengan layanannya, saya suka dengan servisnya, tapi saya tidak suka dengan fasilitasnya. Saya tidak suka dengan infrastrukturnya. Karena apa? Nggak nyaman misalkan. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar. Karena sikap suka dan tidak suka itu kan tidak hanya tadi pada satu objek produk secara real, tapi yang menyertai produk kita untuk bisa sampai kepada konsumen itu melalui apa saja. Ini juga yang harus perlu kita pertimbangkan. Kenapa harus kita pertimbangkan? Karena akan menjadi hal yang sangat membahayakan ketika nanti ini akan ditangkap oleh para pesaing kita. Kalau pesaing kita ngerti, oh ternyata kelemahan kita itu adalah di servis, ya pesaing akan jual produk yang sama tapi dengan servis yang berbeda. Oh kalau kelemahan kita itu ternyata di infrastruktur, oh kalau di fasilitas misalkan, ya orang lain akan tawarkan produk yang sama, layanan yang sama, tapi dengan fasilitas, dengan infrastruktur yang jauh lebih bagus. Apa yang akan terjadi? Kita bicara tentang value. Pertimbangan konsumen itu kan ya berapa value yang akan dihantarkan kepada dirinya. Semakin banyak value yang akan diterima, ya itu akan menjadi pertimbangan utama seseorang untuk melakukan pembelian. Pernah kita sebut bahwa sekarang kan konsumen cenderung dimanjakan oleh produsen. Butuh apa, pingin apa, ya yang nawarkan itu ratusan bahkan ribuan dengan berbagai macam value-value yang ditawarkan. Bagaimana kalau sikap yang netral? Ya netral itu ya dia juga dikatakan tidak suka ya enggak, dikatakan suka ya enggak. Netral ya. Berarti ada juga sikap yang netral. Nah, kalau sikap netral kan berarti kita masih bisa lakukan strategi-strategi yang lainnya, ya kan, untuk merubah sikap netral ini menjadi positif, ya kan? Strategi yang kedua tadi bagaimana merubah sikap negatif itu menjadi positif. Ya, tidak suka jadi suka, kemudian netral jadi suka dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang karakteristik dari sikap, terutama sikap positif, sikap negatif dan juga netral. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang karakteristik sikap yang disebut dengan intensitas sikap atau disebut dengan derajat tingkat kesukaan. Nah, suka itu kan bertingkat. Suka itu kan berjenjang. Ya kan? Apakah sukanya itu level 1 ataukah sukanya itu level 2, sukanya level 3, level 4 sampai level 5. Nah, berjenjang ini kan berarti akan mempengaruhi terhadap langkah berikutnya ketika dia akan melakukan ketika dia akan melakukan pembelian sampai bagaimana dia akan bersedia mengadvokasi. Kalau suka hanya level 1 ya kemungkinan mengadvokasi kan kecil. Maka kemarin ketika kita bicara tentang customer satisfaction itu tidak cukup hanya memberikan apa yang menjadi harapannya. Tapi kita harus di atas. Kita harus menawarkan, kita harus memberikan kinerja di atas harapannya. Semakin besar kinerja yang kita berikan dan semakin tinggi melampaui harapan atau ekspektasinya itu kan berarti derajat atau tingkat kesukaannya akan jauh lebih tinggi. Kalau jauh lebih tinggi ya berarti bisa jadi ya kan kesediaan untuk mengadvokasi. Frekuensi untuk mengadvokasi itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau hanya biasa-biasa aja. Karena apa? Tidak ada yang istimewa yang bisa untuk diceritakan. Kalau memang derajatnya itu di level bawah. Ini kalau kita bicara tentang karakteristik sikap yaitu intensitas sikap. Yang berikutnya adalah resistensi sikap. Ya kan? Nah, kalau kita bicara resistensi kan berarti ada kemungkinan sikap konsumen kan berubah. Nah, perubahan sikap itu kan macam-macam termasuk nanti yang berikutnya kita sebut dengan persistensi sikap. Sikap itu bisa berubah karena adanya waktu. Ya kan? Sikap itu bisa berubah mungkin karena adanya tadi kemampuan bayar. Sikap bisa berubah karena statusnya berubah. Sikap bisa berubah ketika memang ada penawaran-penawaran, ketika memang ada benefit-benefit yang ditawarkan oleh produk-produk pesaingnya. Sikap bisa berubah karena
apa ya? Karena situasi kan, situasi. Nanti di berikutnya. Ini kalau kita bicara tentang resistensi sikap. Ini kalau kita bicara tentang persistensi dari sikap itu. Nah, tadi kita bicara tentang persistensi kan berarti kita bicara adanya waktu. Tergantung produknya apa. Produk-produk apa ya, fashion misalkan. Itu kan bisa berputar. Ketika hari ini menjadi tren, kemudian dalam waktu 4 bulan, 5 bulan akan diganti dengan tren yang lain, terus seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan bicara tentang karakteristik dari sikap, yaitu keyakinan sikap. Keyakinan itu kan akan mampu memperkuat sikap seseorang terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kepercayaan, ketika kita itu percaya, ketika kita itu yakin, namanya aja keyakinan sikap. Ketika kita yakin bahwa produknya itu memang bagus, ketika kita yakin bahwa produknya itu mampu menghantarkan value sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan akan mampu melampaui, yaitu akan mampu meningkatkan tadi namanya derajat sikap kita terhadap produk atau terhadap layanan tertentu. Ilustrasinya misalkan di slide teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa perhatikan. Objeknya misalkan rokok. Bagaimana sikap konsumen itu terhadap rokok? Ya kan? Atau bagaimana sikap prospek terhadap rokok? Kalau konsumen rokok jelas sih apapun yang ada di situ ya kan, peringatan apapun akan diabaikan. Ya karena dia merupakan salah satu konsumen yang tingkat loyalitasnya itu sangat tinggi. Dia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada rokok itu. Kalau rokok kita bicara tentang prospek ya, kita tidak bicara konsumen. Ya, kalau kita bicara tentang prospek pada rokok itu kan misalkan ketika ada satu sikap ya kan terhadap rokok baik melalui iklan atau melalui media-media yang lainnya. Ya kan? Ada satu sikap, ada satu keyakinan bahwa ketika saya mengkonsumsi rokok, maka nanti akan menyebabkan gangguan di saluran pernafasan, kemudian akan menyebabkan gangguan di organ tubuh yang lainnya. Akhirnya apa? Akan muncul satu sikap bahwa oke, berarti saya tidak akan merokok. Sekali lagi ini contohnya adalah ke prospek ya, bukan konsumen. Kalau konsumen itu bahkan dikasih peringatan rokok dapat membunuhmu pun dia akan mengabaikan itu, dan dia akan tetap punya sikap bahwa merokok itu nggak apa-apa gitu kan. Buktinya teman saya, tetangga saya udah ngerokok puluhan tahun nggak mati-mati juga misalkan. Sementara ada teman saya nggak ngerokok kemarin mati kan. Nah itu karena sikap. Ya karena dia sudah punya tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu produk, dan tidak hanya produk rokok kan, produk-produk yang lainnya. Produk makanan kalau memang saya yakin makanan itu akan menyebabkan nanti saya sakit A, sakit B, sakit C, ya saya akan mengatakan saya tidak suka dengan makanan itu. Kalau saya punya keyakinan dengan mengkonsumsi buah tertentu itu akan membuat tubuh saya menjadi sehat, menjadi lebih fit, ya berarti akan muncul saya suka dan akhirnya saya akan mengkonsumsi itu. Ini kalau kita bicara tentang karakteristik sikap, terutama di keyakinan sikap. Terus tadi sudah sempat kita singgung juga di karakteristik yang berikutnya, kita bicara tentang sikap dan situasi kan. Jadi karena situasi tertentu ya sikap itu bisa berubah. Nih. Terus selain kita bicara tentang karakteristik sikap, kita bicara tentang fungsi. Fungsi sikap itu apa ya? Dan ini harus menjadi perhatian bagi pemasar mestinya. Kalau kita bicara fungsi yang pertama, bisa kita bicarakan fungsi secara fisik, atau ada istilah lain menyebutnya dengan fungsi utilitarian. Artinya secara fisik apa sih yang diperoleh oleh konsumen ketika dia mengkonsumsi produk-produk tertentu. Misalkan sebagaimana yang ada di slide kan, ketika ada seseorang kemudian menggunakan layanan mobil tertentu, dia merasa nyaman, dia merasa aman, ya berarti kita bicara tentang fungsi secara fisik yang diterimanya. Maka saya sebut di situ kan, seseorang menyatakan sikapnya terhadap satu objek atau produk karena memang ingin memperoleh manfaat dari produk itu. Ketika seseorang beli mobil yang mewah karena dia berharap ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan ketika dia menggunakan itu, ya selesai di sini kan. Berarti dia akan mendapatkan reward dari produk itu.
ya kan? Dan dia bisa menghindari resiko karena dia beranggapan bahwa ketika saya menggunakan mobil yang sembarangan tidak akan aman, tidak akan nyaman dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang fungsi yang pertama ya, yaitu fungsi secara fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi mempertahankan ego. Ini bicara tentang prestis, boleh dikatakan seperti itu. Ya, nah, maka biasanya oleh pemasar ini akan ditangkap dan akan dituangkan dalam bahasa-bahasa promosi. Ya, maka disebut dengan sikap mempertahankan ego. Ya, atau sikap mempertahankan diri, nanti di buku yang lainnya ada yang disebut seperti itu. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul yang ada pada diri seseorang. Nah, agar dia tidak ragu-ragu menggunakan produk tertentu, ya dia akan kuatkan bahwa dengan mengkonsumsi produk itu, dengan menggunakan produk itu, maka akan mempertahankan egonya. Misalkan kalau kembali ke rokok misalkan kan, ada pria sejati, ada apa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya pingin menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi produk tertentu akan bisa mempertahankan ego. Dengan menggunakan mobil tertentu kan, berarti memang orang yang menggunakan mobil ini adalah orang-orang yang kaya misalkan. Properti misalkan, ketika orang itu beli rumah di lingkungan tertentu, ini akan masuk ke dalam orang-orang yang elit misalkan. Nah, ini kan berarti merupakan fungsi dari sikap sebetulnya, yaitu fungsi untuk mempertahankan ego atau fungsi untuk mempertahankan diri. Kemudian ada juga fungsi sikap itu adalah fungsi ekspresi nilai, ya kan? Sikap berfungsi untuk mengatakan nilai-nilai gaya hidup dan sebagainya, hampir sama dengan yang tadi kan. Kita bicara tentang gaya hidup, kita bicara tentang identitas ketika kita menanggapi adanya rangsangan-rangsangan tertentu dari produk atau dari servis atau dari layanan. Dan fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengetahuan. Nah, fungsi pengetahuan ini bagaimana kita lebih mengetahui produk knowledge dari produk yang akan kita konsumsinya. Kita tahu detail bagaimana cara menggunakannya sehingga akan muncul sikap yang lebih tinggi derajatnya daripada kita hanya ngertinya setengah-setengah misalkan. Ini kalau kita bicara tentang fungsi pengetahuan. Nah, kemudian selain beberapa fungsi ini kan kita bisa gabungkan sebetulnya, maka disebut dengan kombinasi dari beberapa fungsi. Ada ilustrasi ketika kita menggabungkan, ya kan, menggabungkan antara fungsi kenyamanan, ya kan. Kalau kita bicara mobil tadi, orang beli mobil karena dia pengen nyaman. Berarti kita bicara tentang fungsi yang pertama, yaitu fungsi fisik atau fungsi utilitarian. Kemudian digabungkan dengan fungsi yang kedua, yaitu meningkatkan rasa percaya diri atau fungsi mempertahankan ego atau fungsi mempertahankan diri misalkan. Dan juga dikolaborasikan, juga dikombinasikan dengan fungsi yang ketiga, yaitu dia akan merasa lebih baik ketika menggunakan itu dibandingkan dengan menggunakan produk-produk para pesaingnya. Atau mungkin bisa mengkolaborasikan atau mungkin bisa mengkombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman pembelajar, C1, C2, C3, kolaborasi, kombinasi antara fungsi utilitarian, kemudian mempertahankan ego dan juga di fungsi pengetahuan. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana kita sebagai seorang pemasar itu kan harus mampu mengubah sikap konsumen tadi saya sebut. Kalau bicara yang awalnya negatif, apa yang kita lakukan? Kalau yang awalnya netral, apa yang kita lakukan? Bahkan yang positif pun kan belum tentu positif itu secara keseluruhan kan. Positif bisa jadi hanya pada satu lini layanan tertentu, tapi yang lainnya dia merasa negatif atau yang lainnya dia merasa netral. Berarti ada satu strategi mestinya untuk mengubah sikap konsumen itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengasosiasikan produk dengan kelompok atau peristiwa tertentu. Saya kasih contoh ya, misalkan kan produk tertentu dia sebagai sponsor utama di event-event tertentu, di mana event itu akan ditonton oleh ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan orang. Maka saya kasih ilustrasi Liga 1, Shopee Liga 1 misalkan. Atau dulu ada Jarum Liga 1 misalkan. Atau ada yang lainnya. Harapannya apa? Akan mampu membangun sikap positif di situ. Ya kan? Karena memang produk itu dilihat banyak orang, dilihat ratusan orang, dilihat ribuan orang misalkan. Ini bagaimana cara mengubah sikap. Yang awalnya orang itu nggak ngerti jadi ngerti, yang negatif jadi positif. Yang positif pun bisa jadi secara keseluruhan kan, atau bisa secara makro.
Terus yang berikutnya kita bicara strategi yang kedua kan, yaitu memecahkan konflik. Konflik itu berarti kan ada apa ya? Ada dua hal yang saling bertentangan. Ya kan? Kalau di manajemen ada manajemen konflik, kalau di pemasaran kita bicara tentang bagaimana kita memecah konflik. Karena apa yang kita tawarkan terkadang itu ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya. Berarti kita harus membangun sikap itu. Contohnya apa ya? Ini kan, contohnya konsumen akan memandang positif terhadap insektisida, ya terkait dengan nyamuk. Sebaliknya konsumen itu mungkin akan memilih sikap negatif karena insektisida itu kan mungkin bisa membahayakan kesehatan konsumen. Ya kan? Berarti untuk membunuh nyamuk itu harus dengan insektisida, tetapi kalau terlalu banyak insektisida juga akan mengganggu kesehatan. Kita yakinkan bahwa produk tertentu, Morten misalkan kan, Morten kuatkan kan, penguatan sikapnya untuk membangun derajat sikapnya itu apa? Bahwa produk ini, produk pembasmi nyamuk ini kan, ini akan menyerang serangga, bukan menyerang kesehatan Anda. Ya, ini satu upaya, ya kan, strategi untuk mengubah sikap konsumen. Yang awalnya ragu-ragu ini kan, bisa negatif, bisa ragu-ragu menjadi positif. Ya, atau mungkin banyak strategi-strategi yang lainnya. Ada strategi mengubah evaluasi reaktif terhadap atribut, kemudian mengubah kepercayaan merek, ya. Mengubah kepercayaan merek ini kan pernah dilakukan TPI ya sampai sekarang. Ya, dia mengubah sikap konsumen dengan mengganti logo, ya kan, dengan mengganti pilihan-pilihan program. Kita kenal awalnya TPI itu kan televisi pendidikan. Ya, kemudian geser, dia menyesuaikan segmen kan menjadi televisi hiburan dan terus sampai sekarang kan, mulai dari logo, mulai dari pilihan-pilihan program, pilihan-pilihan tayangan dan lain-lain. Kemudian ada juga misalkan bagaimana mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Ya, ini adalah strategi-strategi yang mungkin bisa dilakukan kalau kita ingin mengubah sikap konsumen. Dan di bagian yang kedua, di pertemuan yang ke-9 kita bicara tentang trust ya, kita bicara tentang kepercayaan konsumen. Di kepercayaan konsumen ini kita akan bicara tentang objek, kita akan bicara tentang atribut, kita bicara manfaat. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang trust itu apa sih? Kepercayaan konsumen itu apa? Kepercayaan konsumen ini adalah satu pengetahuan yang dimiliki konsumen, tidak hanya pengetahuan tetapi termasuk semua kesimpulan-kesimpulan ya, dari sikapnya tadi, kesimpulan-kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek. Kesimpulan pengetahuan yang dibuat tentang atribut. Ya kan? Kemudian kesimpulan pengetahuan yang dibuat karena adanya manfaat. Ya, dari produk tertentu. Nah, maka di slide saya yang ada di sini kan, kalau kita bicara tentang objek kan berarti kita bicara tentang produk. Ya, bagaimana orang akan percaya dengan produk kita, bagaimana orang akan percaya dengan people, dengan service kan, dengan layanan, karena layanan itu dari orang kan, dari service, dan bagaimana orang itu akan percaya kepada korporasi kita. Ini kalau kita bicara di objek ya. Kemudian kalau kita bicara di manfaat. Manfaat apa yang bisa diberikan? Berarti apa? Perusahaan harus mampu menawarkan benefit. Perusahaan harus mampu menawarkan hasil yang positif yang diberikan, ya kan, kepada konsumen. Terus tadi yang ketiga atribut, ya kan? Atribut itu kita bicara tentang karakteristik ya. Ya, kita bisa memperkuatnya dengan fitur-fitur dan sebagainya. Di mana atribut ini kan ada intrinsik atribut dan ada ekstrinsik atribut. Intrinsik berarti yang secara secara melekat, kemudian yang ekstrinsik itu kan di luar. Karena labelnya, karena brandnya dan macam-macam. Nah, ini kalau kita bicara tentang trust sebetulnya apa, dan ini ya teman-teman yang harus kita pahami secara bersama-sama bagaimana cara membangun trust ini kan. Ada rumusnya sebetulnya. Trust itu sebenarnya rumusnya kan C ditambah dengan R tambah dengan I dibagi dengan S. Ya, atau SO di materi saya sebelumnya. Kepercayaan itu bisa dibangun dengan meningkatkan credibility, dengan cara meningkatkan reliability, dengan cara meningkatkan intimacy, dan kita akan memperkecil, kita akan menekan sekuat-kuatnya tentang self orientation. Ketika kita mampu menekan SO,
sebanyak-banyaknya, dan kita semakin bisa meningkatkan C kita, kredibilitas kita, kemudian reliability kita, kemudian kedekatan atau intimasi, di situ akan mampu membangun sebuah kepercayaan kepada konsumen. Dan yang terakhir di materi ke-9 ini, kita akan bicara salah satu atribut, yaitu atribut harga. Kita mesti perhatikan kalau kita bicara tentang harga di dalam marketing. Ya, karena harga sebagai atribut itu kan dapat diartikan bahwa harga merupakan konsep keanekaragaman yang memiliki arti yang berbeda. Strategi harga itu akan mendapatkan respon yang berbeda dari konsumen. Tergantung dari apa? Tergantung dari karakteristik konsumen itu. Di awal sudah kita sebut loh, karakteristik itu dasarnya apa. Bisa berbeda karena situasi, dan juga bisa berbeda karena produk atau fitur-fitur produk itu. Dengan lini produk yang sama, misalkan kita bicara tentang AMDK, air mineral dalam kemasan. Ketika memang produk itu memberikan harga di angka tertentu lah, ini kan akan mendapatkan respon yang berbeda. Kenapa? Karakteristik konsumen terhadap harga itu ada yang peka harga, ada konsumen yang peka kualitas, ada konsumen yang peka diskon, ada konsumen yang menggunakan indikator harga itu sebagai mutu atau sebagai kualitas. Ketika konsumen itu peka harga, yang dicari adalah harga termurah. Dia tidak bicara, dia tidak mencari, dia tidak mempertimbangkan benefit-benefit yang lainnya. Harga menjadi indikator utama. Kalau peka kualitas, ya dia bicara, yang dicari adalah berkualitas, harga mahal pun dicari dia. Kemudian kalau peka diskon itu kan yang dicari diskon, berarti ini tidak punya loyalitas sama sekali terhadap merek tertentu, yang dikejar adalah diskon. Ya kan, mau beli apapun nggak lihat produknya, yang dilihat hari ini produk mana yang menawarkan diskon yang paling tinggi, itulah yang akan dibelinya misalkan. Kemudian ada indikator harga sebagai indikator mutu. Jadi ketika lihat produk, kemudian price-nya tinggi, harga tinggi, oh berarti harga tinggi mesti akan diikuti oleh kualitas atau mutu yang tinggi. Ini teman-teman di materi yang ke-9 ya, kita udah bicara tentang sikap dan kepercayaan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang ke-9 ini. Kalau ada beberapa hal yang teman-teman merasa belum jelas, kemudian perlu kita diskusikan, ayo kita diskusi bareng di LMS. Dan pertemuan yang ke-10 ya, di berikutnya kita akan bicara tentang keluhan konsumen. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.